Cuaca pada saat itu hujan. Itu cukup hampir sepanjang perjalanan kita hujan. Itu kita naik ke punggung gunung sampai di titik itu medannya itu kebanyakan nanjak dengan sudut kemiringan tuh ada yang sampai 80 kemiringan. Ya, jadi sempat ada yang terpleset. Ya macam-macam lah itu. Sampai pada tempatnya di situ ada yang teriak langsung, alhamdulillah ketemu, ketemu. Jadi pertama yang ketemu itu ketemu ini apa namanya ekornya. Kita merupakan satu satgas ya, satgas operasi pencarian heli. Di situ kita dipimpin oleh komandan saya sendiri, Letkol Infanteri Robertus Asep Kristiawan. Di situ kita dibentuk menjadi 3 tim. Jadi untuk tim 1 itu Matoni 1, 2, dan 3. Kebetulan kami jadi dan tim Matoni 3, komandan tim Matoni 3. Di dalam tim itu untuk TNI, jadi ada 3 unsur di situ. Sebenarnya kita semuanya itu terlibat, cuma kebetulan di tim kami dari TNI 6 orang, setelah itu dari warga 1 orang sebagai penunjuk jalan, terus ada relawannya ada ya Mapala, terus dari Banjarmasin itu gabungan itu 16, totalnya 23 sama saya. Jadi kami berdasarkan perintah ya, jadi dari komandan itu memerintahkan kami untuk bergerak dari KM 74. Jadi kemarin masing-masing pos, masing-masing tim itu berangkat sesuai petunjuk komandan dari titik yang sudah ditentukan. Kebetulan kami berangkat dari titik atau pos KM 74. Dari KM 74 baru kita diarahkan sama komandan ke titik los radar itu. Itu kita bergerak sebelah kanan dan menyusuri punggung gunung. Jadi jarak kita lebih jauh dari KM 74 ya. Yang lain kan dari lebih dekat mungkin. Kita jadi memang diperintahkan menyusuri dari daerah situ. Untuk kendala banyak sih sebenarnya, tapi ya yang pertama itu cuaca pada saat itu hujan itu cukup hampir sepanjang perjalanan kita hujan. Itu kita naik ke punggung gunung sampai di titik itu medannya itu kebanyakan nanjak dengan sudut kemiringan tuh ada yang sampai 80 kemiringan. Ya, jadi sempat ada yang terpleset. Ya macam-macam lah itu. Ada yang medan-medan bebatuan. Kebanyakan sih ini yang kita agak susah itu licin sama tanjakannya yang berbatu. Jadi di situ resiko jatuh. Walaupun ya ada yang jatuh kemarin. Kami start pukul 6.25. 6.25 Wita sampai di titik radar flag yang lost radar itu kurang lebih pukul sekitar duhur itu, kurang lebih segitu. Jadi kita berarti berapa itu ya? Sekitar 4,5 jaman lah ya, 4 atau 5 jaman. Sampai di titik situ kami melaporkan dulu sama komandan 100 meter sebelum titik itu kami melaporkan sama komandan. Setelah kita melaporkan sama komandan, diperintahkan untuk menyisiri area tersebut. Kita periksa semuanya, terutama kita menuju titik dulu, titik di los ini ya, los radarnya itu. Di situ kita menuju ke situ, habis itu kita bagi sektor. Jadi ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke samping kanan, ada yang ke samping kiri. Radius kemarin kita periksa awalnya 50 meter. Setelah itu kita perluas lagi, coba kita tambah menjadi 100 meter. Itu awal 50 tidak ada, kita berusaha, siapa tahu ada sampai 100 meter, ternyata belum ketemu. Dan di situ membutuhkan waktu, soalnya medannya curam yang di situ, curam betul. Setelah tidak ketemu di situ, kita berusaha mengontak ke komandan, melaporkan bahwa di sini tidak kita temukan tanda-tanda seperti mungkin ranting yang patah atau pohon yang tumbang kena jatuhnya pesawat itu. Kita sampaikan seperti itu. Tapi kendala kita kemarin itu hati kita untuk komunikasi itu terkendala. Jadi kita jarak atau baterai itu
medan kan juga apa namanya di balik bukit kan agak susah itu, balik bukit terus cuaca hujan mendung itu kan berpengaruh juga, itu yang bikin kendala. Nah di situ kami bingung karena kita harus melaporkan dan meminta petunjuk kita harus ke arah mana di situ. Setelah itu karena kita nggak bisa kontak ke sana, kita evaluasi dan menganalisa saja, menganalisa dari titik situ. Kan dari data yang kita peroleh itu dari radar flagnya itu ketinggiannya di situ 2700 sekian feet, sedangkan pada kenyataannya di situ itu titik itu cuma 700 feet, jadi pesawat itu kaki-kaki 700 kaki, jadi pesawat itu jauh 2000 meter di atas gunung. Terus setelah itu kita perkirakan, kita cek lagi dari data yang dikirim di radar flag itu, kecepatannya itu di situ 118 knot. Jadi itu kenceng, itu mungkin setara dengan kurang lebih 200 km per jam. Kita berasumsi dalam kecepatan yang tinggi, walaupun itu mesinnya mati, ini kita berkemungkinan terjelek ya. Walaupun mesin itu mati kan nggak mungkin dalam kecepatan 200 langsung jatuh, kan nggak mungkin. Nah, kemungkinan kan akan lanjut ya, bablas ya. Menurun tapi dengan sudut yang lurus ya, lurus tapi turun ke bawah gitu. Jadi nggak logika ya Mas ya. Jadi kalau kenceng kan nggak mungkin langsung jatuh gitu ya. Ini ya kemungkinan gini ya. Nah gitu. Jadi lurus tapi ke bawah gitu. Nah, di situ karena kita juga lost kontak, jadi kita memutuskan untuk ke sana. Sebelumnya masih ini sebenarnya masih tergoyahkan, karena dari rekan-rekan itu ada yang menerima berita katanya di KM 80 itu katanya ada warga yang menemukan baling-baling di area sungai seperti itu. Jadi sempat kemarin tuh rekan-rekan mau minta ke sana gitu. Tapi kita coba evaluasi, kalau kita katanya sana, katanya sini, kita jadi nggak fokus. Dan kita berusaha minta informasi, apakah informasi itu akurat ataukah tidak gitu. Kita naik dulu, kita putuskan untuk naik dulu ke puncak, nanti kita evaluasi di atas lagi gitu. Jadi kita naik ke puncak yang posisi tertinggi, di situ kita koordinasi lagi terkait yang KM 80 tentang adanya baling-baling itu. Kita berusaha calling di sana tapi tidak menjamin bahwa itu barang ada, jadi cuma kata warga gitu saja ya. Habis itu kita memutuskan daripada kata warga, mungkin kita dengan logika analisa tadi itu kita berusaha ngambil garis lurusnya pesawat itu, walaupun itu turun dan curam dan itu tidak terjamah sama manusia. Vegetasi hutannya sangat lebat, terus dia pohonnya itu nggak terlalu besar tapi tinggi, terus pohonnya berlumut, jadi lumutnya itu tidak menempel, jadi sudah seperti jengger gitu sampai melambai-lambai gitu. Jadi pohon-pohon kecil itu kita buat pegangan, di saat kita buat pegangan tuh licin ya, dan lumutnya itu memang lupas semua gitu ya. Jadi kita walaupun tidak terjamah, turun pelan-pelan itu susah karena kita baru buka jalan juga. Jadi pohon-pohon yang ada itu kita parang sama warga tadi yang sebagai petunjuk jalan itu, diparang pelan-pelan, cari jalan yang lebih aman intinya, lebih aman karena tanamannya juga berduri. Jadi dipegang tuh ada kemarin yang megang ternyata pohon berduri, jadi kena juga itu. Ketinggian bukit kemarin sempat kita ukur, bukit tertingginya itu 900 sekian kaki, 909 kaki. Jadi kalau dibandingkan dengan data flag radarnya itu jauh di atas, karena flag radarnya 2007. Jadi di atas tadi itu kita memutus tidak mengambil arah KM 80 yang ke kiri, kita lurus lagi menuruni bukit yang curam itu. Lurus itu tujuannya kemana Bang? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi kita cuma dari kecepatan pesawat itu kan logikanya lurus gitu. Dasarnya cuma itu aja. Sampai mananya pun kita juga nggak tahu itu. Kita nggak tahu. Jadi kita turun pelan-pelan satu garis gitu, pelan-pelan ngikutin sampai pada tempatnya. Di situ ada yang teriak langsung, alhamdulillah ketemu. Jadi pertama yang ketemu itu ini ekornya, pecahan ekor itu. Ada yang teriak gitu, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semua yang belakang itu pada merapat, semua berkumpul di situ, di mana namanya, di titik
apa nama ekor. Jadi pertama kali yang kita lihat itu ekornya betul. Setelah ketemu kita langsung cek koordinat. Setelah kita cek koordinat, nah di situ kita ambil jarak lurus ke koordinat awal yang hilang itu kurang lebihnya 400 meter. 400 meter. Kami ya semua pada senang ya, pada senang berkumpul di situ semua di mana namanya di puing yang ekor itu, bagian ekor. Setelah itu saya kumpulkan semua, kami kumpulkan semua, terus di situ kita bagi. Alhamdulillah ini sudah ketemu. Sekarang kita melakukan pencarian penyisiran. Kita bagi sayap kanan, sayap kiri. Setelah itu kita turun pelan-pelan. Nah di situ korban dan bangkai helinya mulai ketemu di situ pelan-pelan sampai bawah. Jadi terpencar semuanya. Ya dua korban yang terpencar. Dua korban ya. Dari ekor tadi atau gimana bang? Dari ekor tuh kurang lebih turun tuh ada 100-an lah, 100 lebih ya, kurang lebih segitu. Jadi kondisinya hancur, puing-puingnya yang besar cuma ekor, yang lainnya sudah tidak tampak, sama bangkai awak helinya yang sudah terbakar. Nah di situ ada korbannya, tapi kita tidak menyentuh, kita cuma melihat saja sekilas yang ada di situ yang terlihat berapa. Gitu. Kita berusaha mengirimkan koordinat ke komandan. Kami tidak bisa mengirimkan koordinat ke komandan karena ada kendala jaringan tadi. Tetapi ada rekan yang punya Halong Tenggo bisa berkomunikasi sama rekannya yang lain yang ada di pos. Jadi bisa mengirimkan koordinat. Tetapi itu yang jadi pertimbangan saya, apakah nanti rekan-rekan itu naiknya bisa ke titik itu karena medannya terjal untuk membawa evakuasi. Hujan, betul hujan. Nah di situ kami memutuskan untuk beberapa anggota turun untuk mencari jalan pendekat buat evakuasi, itu yang pertama. Yang kedua kita menyampaikan ke komandan bahwa bangkai heli itu sudah ketemu gitu. Jam berapa itu bang tepatnya bang? Kurang lebih itu ketemu, kita terlihat ekor itu kurang lebih 14.20 sampai 25-an. 14.20 sampai 25 wita itu. Dan mayat yang terkeluar itu apakah dikumpulkan jadi satu bang atau didiamkan aja bang? Tidak, cuma kita kasih beberapa anggota. Jadi di mayat ini ada yang jaga satu atau beberapa orang, terus yang di mayat lainnya ada juga yang jaga. Tapi yang banyak itu yang bersama bangkai heli. Di situ ada 3 kemarin yang kita ketahui. Untuk lebih jelasnya kita belum kita bongkar itu. Jadi 3 bersama heli, sama 1 di atasnya heli, sama 1 di bawahnya heli dengan jarak yang cukup jauh. Jadi bangkai heli itu sudah terbakar hangus. Di situ ada korban sama ekor kurang lebihnya 100 lebih, 100 meter lebih, betul. Dengan sudut kemiringan, jadi yang di atas itu ekor, terus bangkai helinya di bawah itu. Di lereng gunung tuh lereng gunung berbatuan itu kebetulan pas di seperti aliran air, apa itu sumber gitu. Jadi yang di bawah itu, di bawahnya helipas itu, di situ bebatuan seperti sungai gitu. Sungai gitu, betul bang. Seperti aliran sungai, betul. Nah jadi untuk tim kita bagi, jadi ada beberapa orang yang turun untuk nyari jalan yang terdekat dan termudah untuk nanti yang akan digunakan sama tim evakuasi ke atas. Karena kalau dia menggunakan rute kita itu susah banget, susah sekali itu. Nah di situ kita beberapa kemarin ada 5 orang yang turun, 5 orang beserta 1 warga, 6 orang turun itu untuk mencari jalan. Sudah ketemu jalan setapak, kita telusuri, terus ketemu jalan besar. Di situ kita ketemu sama warga, sama relawan juga. Jadi kita turun. Tadi ada yang 1 lagi naik, itu saya perintahkan naik untuk nemenin relawan tadi naik. Jadi yang 1, yang dari beberapa tadi 1 naik lagi untuk menunjukkan jalan menuju TKP-nya itu. Kalau kita jalan terus sampai ke titik bertemu mobil masuk itu ya, di situ karena tadi sudah ada yang melapor ke rekan yang di pos, yang dari relawan tadi, jadi sudah ada di situ dari Basarnas, mobil Basarnas sudah di situ.
Cuma dari timnya belum ada yang datang. Maksudnya tim yang mau masuk. Tapi selang berapa menit kita sambil ngobrol, saya sambil istirahat ya. Jadi itu datang timnya dan ikut naik juga. Ikut naik. Setelah itu kami diantar menuju ke pos KM 80 ya. Ya, pos KM 80 di situ kami melaporkan ke komandan. Kurang lebihnya itu kemarin kami bisa bertemu komandan tuh 6:30. Sudah gelap itu. Yang pertama pelajaran bahwa kita itu melaksanakan tugas harus dengan rasa ikhlas, itu yang pertama. Ikhlas. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga, kenapa kita dengan ikhlas ya? Karena kalau kita tidak berdasarkan ikhlas, mungkin di saat di puncak itu kita bisa saja menuju ke KM 80. Kita pengen istirahat juga, itu posisi hujan. Ya, hujan ya, Bang. Ya, jadi kalau kita ke KM 80 kemarin, KM berapa ya? 81 atau 80 itu? 81, ya pokoknya KM 80 ya. Nah, itu yang katanya warga ada baling-baling, di situ mungkin kita akan lebih nyaman. Karena kita akan ketemu kampung, kita bisa beristirahat. Posisi hujan, jadi di situ kita yang pertama ikhlas, kedua tanggung jawab ya, karena kami sudah dikasihkan amanah sama komandan, jadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan berorientasi kecepatan tadi, kita putuskan untuk turun. Gitu. Mantap Bang, luar biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.